Yeah, came in 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bersama dengan Bang Sumardin dan Bang Yusran. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik, saudara Om J. Kalau Bang Sumardin ini salah satu tokoh politik lah di Nasdem ya, Bang ya? Siap. Nah, Pak Yusran, Bangnya aja, Bang saja nih. Bang Yusran Muasiri. Beliau ini ketua dari Ormas Tamalaki Wonua Mekongga, dan tema kita hari ini kita akan sedikit membahas kupas tuntas mengenai tentang apa sih bergerak di mana sih ini Tamalaki Ormas Tamalaki Wonua Mekongga ini. Nah, di sini kita sudah kehadiran ketua umumnya ya, ketua umum di Tamalaki Wonua Mekongga. Dan kalau Bang Sumardin sendiri? Ya, kalau saya sebagai majelis tinggi, ya, koordinator majelis tinggi. Koordinator majelis tinggi. Berbicara mengenai ormas, itu kan kita tahu bahwa di Indonesia ini kan sangat ada beberapa macam ormas yang bergerak, mungkin di ormas keagamaan, terus ada juga ormas yang budaya dan adat ya. Mungkin kalau ini persepsi saya, kalau ormas Tamalaki Wonua Mekongga ini mungkin bergeraknya di budaya. Dan ya di situ mungkin ya. Nah, boleh siapa saja dari kedua narasumber ini, baik ketuanya atau Bang Sumardin sendiri, yang sedikit kita review bagaimana sejarah Wonua Tamalaki Wonua Mekongga ini sendiri. Apakah sudah lama terbentuknya atau baru saja, dan bisa juga bercerita asal usul dari ormas ini sendiri. Ya, baik, silakan Bang. Oke, terima kasih Om Jack ini. Saya kira untuk Tamalaki ini ada dua kerajaan yang dulu pernah ada di Sulawesi Tenggara ini. Itu kerajaan Mekongga dan kerajaan Konawe. Dan Tamalaki ini ada di struktur. Nah, jadi kata Tamalaki ini berlaku umum, bahwa tidak bisa disebut Tamalaki kalau dia kalau zaman dulu ini, berbicara zaman dulu, tidak membawa kepala musuh, tidak disebut Tamalaki. Itu sejarah jadi, Tamalaki. ada dua, Mekongga dan Konawe. Seperti itu. Nah, terus untuk di Kolaka sendiri Wonua Mekongga, Tamalakinya nih kapan lahir? Begini. Untuk jelasnya untuk Tamalaki ini di Mekongga ini sudah ada sejak zaman kerajaan juga, di kerajaan Mekongga, bahwa Tamalaki sudah ada. Bahkan menurut tuturan sejarah ini bahwa Tamalaki Wonua Mekongga ini pernah jaya. Pada saat itu pernah membantu saudara kita, kerajaan Luwu, pada saat berhadapan dengan kerajaan Supa. Dan alhamdulillah pada saat itu sebagai bentuk bahwa kita pernah membantu kerajaan Luwu, itu ada bendera yang dibawa oleh pada saat itu masih namanya Lelemala ya, Lelemala. Itu kemudian setelah dia memeluk Islam, dia diberi gelar Laduma. Itulah. Di kerajaan dia bergelar Sangnya di Bandera. Itu. Karena dia memperoleh bendera dari kerajaan Luwu pada saat dia membantu.
Tetapi ada juga sejarah yang mencatat bahwa itu bendera itu merupakan pandi kerajaan Supa yang direbut oleh Tamalaki Benua Mekongga. Itulah bagian dari kita, program kita dari Tamalaki Benua Mekongga untuk menelusuri sejarah ini. Ya, yang mana yang sebenarnya yang benar. Kemudian ini kita berbicara sejarah dulu. Iya, betul. Nah, ini zaman kerajaan. Kemudian di zaman perjuangan Tamalaki Benua Mekongga juga hadir di situ, di mana pemuda-pemuda Kolaka pada saat itu berjuang bersama-sama, di mana terjadinya peristiwa 19 November. Pertempuran 19 November itu dipimpin langsung oleh Kapita Kongwasa. Kapita Kongwasa ini anak dari Raja Mekongga, Bokero Tambaga. Bersama-sama dengan para Tamalaki mempertahankan Benua Mekongga ini. Ini peristiwa yang terjadi di Kolaka. Ini ada tugunya di sana, Tugu 19 November. Untuk memperingati perjuangan para pemuda Tamalaki Benua Mekongga dalam merebut kemerdekaan. Nah, kalau zaman kesininya ini mau dihidupkan kembali marwahnya, tapi dalam bentuk ormas. Inilah yang teman-teman dari Ormas Tamalaki Benua Mekongga ini lagi galakkan. Nah, untuk Bang Sumadin sendiri, saya sedikit tadi menambahkan dari Ketua Umum tentang sejarah Tamalaki Benua Mekongga di bumi leluhur Mekongga. Jadi sebelum negeri Mekongga ini hadir dan dinamakan sebagai bumi Mekongga, sebenarnya Tamalaki itu sebenarnya sudah ada sebelum sejarah Larumbalangi dan Mekoila itu tiba di bumi Mekongga. Jadi Tamalaki sebenarnya dulu itu ada di setiap kampung-kampung kecil, Napo atau Otobu namanya kalau bahasa daerahnya. Tapi setelah peristiwa heroik itu, pembunuhan Kongga, burung elang raksasa itu. Kemudian dari sinopsisnya itu diceritakan bahwa ada satu pemuda yang gagah berani yang berasal dari Kolaka Timur, Tasahea. Kemudian pada saat itu perannya dia sebagai orang yang ditugaskan untuk memasang namanya itu osungga atau tombak untuk membunuh Okongga itu, elang besar itu. Jadi begitu ceritanya. Jadi di situ awal mulanya sebenarnya secara penamaan umum yang dikenal di negeri Mekongga, dan peristiwa Kongga itu. Kemudian setelah Larumbalangi ini yang pada saat itu menginisiasi pembunuhan Kongga, kemudian itu dengan kesepakatan 7 orang tua yang mendiami 7 Otobu Napu ini yang sudah ada sebelum peristiwa Kongga itu, kemudian bersepakat untuk menunjuk dan mengangkat Raja Larumbalangi ini sebagai raja pertama di negeri Mekongga. Di situ asal muasalnya penamaan Mekongga dengan peristiwa pembunuhan Kongga itu. Di situ dengan peristiwa Kongga itu kemudian dalam tatanan kerajaan itu kemudian lahirlah para Tamalaki ini sebagai pasukan khusus kerajaan yang tugasnya itu menjaga kedaulatan wilayah kerajaan Mekongga dari serangan musuh. Begitu sejarahnya. Kemudian di era hari ini, di era milenial, tentu kita tidak bisa lagi mengadopsi keberanian para Tamalaki itu dengan ketika pergi berperang kemudian membawa batu kepala. Sekarang kan tidak boleh lagi seperti itu. Eranya kan sudah era hukum. Jadi kemudian kemudian kita bangkitkan kembali di Tamalaki, tetapi ini ada transformasi. Transformasi bukan lagi kita berpikir kekerasan, hukum rimba, tetapi kemudian itu kita transformasi peningkatan lebih ke arah sumber daya manusia, anak Wonua, anak negeri dari Mekongga. Artinya jiwa-jiwa kesatria itu, nilai-nilai kebenaran yang terpatri dalam jiwa-jiwa Tamalaki itu tetap kita patrikan dalam generasi anak Wonua hari ini,
Tetapi kemudian dalam implementasinya itu kita lebih kuatkan pada peningkatan sumber daya manusia itu sesuai dengan kebutuhan zaman. Sehingga kemudian ini salah satu dari teman-teman pemuda Mekongga kemudian membentuk namanya wadah perkumpulan organisasi masyarakat yang bernama Tamalaki Wonua Mekongga. Tamalaki Wonua. Iya, Tamalaki Wonua Mekongga. Jadi nama ormas Tamalaki Wonua Mekongga itu adalah nama ormas. Bukan Tamalaki seperti pada saat kerajaan. Betul. Iya, begitu Om Jack. Iya. Kita masuk ke struktural organisasinya. Oh iya. Baik Om Jack. Jadi organisasi Tamalaki Wonua Mekongga ini setelah kita secara resmi kita memperoleh badan hukum. Iya. Badan hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga kita tindak lanjuti dengan deklarasi. Ya, deklarasi ini kita mengumumkan eksistensi ke publik khususnya di bumi Wonua Mekongga secara khusus dan Sulawesi Tenggara pada umumnya bahwa di Kolaka itu sudah ada perkumpulan yang namanya Ormas Tamalaki Wonua Mekongga. Betul. Nah, setelah terbentuk kemudian perlukan secara operasional harus digerakkan ini organisasinya. Ya. Maka kemudian di situ kita lakukan musyawarah besar untuk menentukan formasi kepengurusan, mulai ketua, sekretaris, bendahara dan perangkat-perangkat yang di bawah. Kemudian setelah kepengurusan ini terbentuk dan kemarin kita lakukan pelantikan kepengurusan di tingkat DPP itu, maka kami sebagai majelis tinggi, jadi begini Om Jack, kalau di sistem pemerintahan modern ada eksekutif, ada legislatif, ada bupati, ada DPR. Kalau di Tamalaki Wonua Mekongga ini, kalau eksekutifnya itu adalah jajaran pengurus DPP yang dikomandoi oleh ketua umum dan sekretaris jenderal. Itu eksekutifnya. Kalau legislatifnya itu ada di jajaran majelis tinggi. Ya, majelis tinggi. Jadi majelis tinggi ini pada posisi melakukan pengawasan. Ya, apakah ini jajaran DPP ini betul-betul menjalankan organisasi sesuai dengan ketentuan yang kita sepakati bersama di Anggaran Dasar Rumah Tangga dan ketentuan organisasi lainnya, apakah sudah on the track atau tidak. Makanya kami di majelis tinggi ini melakukan pengawasan. Kalau misalnya itu agak sedikit sudah mulai keluar jalur, maka kita ingatkan, tidak begitu, harus kembali kepada kitohnya ini organisasi. Kemudian juga kami majelis tinggi ini memiliki peran untuk memberikan saran dan pendapat terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis organisasi. Ya. Kita berikan rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya strategis untuk dijalankan di tingkat kepengurusan, di tingkat Dewan Pimpinan Pusat ini. Kemudian karena ini organisasi Tamalaki Wonua Mekongga sejak berdiri, ini kan menjadi sebuah magnet tersendiri untuk generasi muda Tolaki yang ada di Mekongga. Ya. Sepertinya mereka ada kepedulian untuk itu. Karena memang selama ini tidak ada ruang-ruang yang seperti di wadah-wadah seperti ini yang konsen terhadap pengembangan adat dan budaya. Betul. Yang spesifik ke situ. Nah, setelah muncul ke permukaan, ini menjadi epicentrum yang cukup menarik bagi generasi muda kita untuk bergabung. Alhamdulillah sampai hari ini kami sudah lakukan proses rekrutmen, sudah gelombang ketiga di pendidikan dasarnya, dan sebentar lagi di bulan ini kita akan lakukan diksar keempat. Ini sebagai proses kaderisasi karena organisasi ini adalah organisasi kader. Tentunya setiap saat kita harus memang terus menerus merekrut kaderisasi supaya ini tetap organisasi tetap berjalan. Karena kenapa? Ini kan pastikan akan regenerasi. Kami ini mungkin ya ke depan sudah tidak bisa lagi, ya tentu harus ada regenerasi yang melanjutkan kepengurusan ini. Begitu Om Jack. Nah, misalkan nih pada saat pendidikan diksar ini terjadi misalkan perekaman video, ini termasuk video yang viral. Nah, berbagai macam komentar daripada follower atau netizen ini. Ada yang arahnya ke positif, ada yang arahnya ke yang tidak positif. Nah, bagaimana
abang-abangku ini menjelaskan bahwa sebenarnya rekrutmen itu tujuannya ke hal yang positifnya, biar yang di luar sana itu menilainya bahwa oh ternyata seperti itu tuh maksud dan tujuannya, bukan ria dan lain-lain sebagainya yang menunjukkan bahwa saya ini seperti ini, saya ini jago dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan video-video yang beredar itu, itu memang bagian dari Diksar itu. Bagian dari Diksar itu. Tetapi pada dasarnya bahwa kami dari pengurus tidak mempublikasikan hal-hal semacam itu, tetapi kami hanya mengirim ke grup kami. Hanya mungkin ada orang-orang tertentu yang bisa bagaimana lah caranya supaya bisa melihat kita punya kegiatan itu. Betul. Tetapi bukan hal yang pokok itu sebenarnya. Itu bagian saja, bagian dari Diksar itu. Intinya video itu hanya untuk konsumsi kami punya ormas ini sendiri, tapi bocor keluar. Kira itu. Nah, ini yang mau dipositifkan. Kemudian kecuali kalau memang kita adakan kegiatan seperti di tempat umum atau di jalan raya atau di tempat-tempat ini kan di hutan. Tersembunyi. Betul. Ini terkait dengan video itu ya. Ini bisa dijelaskan bahwa secara logika sehingga bisa diterima. Itulah bagian dari budaya Tolaki. Itu bagian dari budaya bahwa Tolaki, khususnya Tolaki Mekongga juga punya seperti itu. Dan mungkin suku-suku lain juga punya seperti itu. Jadi bukan berarti kita ingin menampilkan hal-hal bahwa kita ini tidak. Ini bagian dari budaya kami. Orang bawa parang tahu itu kan simbol bahwa kami memang Tamalaki. Kalau tidak bawa tahu kan namanya Tamalaki. Iya, saya kira begitu Om Jack. Mungkin Pak Sumarni bisa menjelaskan itu. Iya, jadi begini Om Jack. Jadi Diksar itu hanyalah satu bagian dari operasional organisasi dalam implementasi program kerjanya. Jadi ada juga kegiatan lain sebenarnya. Pada saat deklarasi kemarin itu kita rangkaikan juga dengan kegiatan Mosehe Wonua, penyucian negeri. Itu kan bagian dari budaya dan kesenian yang kita tampilkan kemarin. Artinya supaya di kalangan generasi milenial hari ini, khususnya dari masyarakat Tolaki di Mekongga, mengetahui bahwa Mosehe Wonua ini bentuknya seperti ini dan maknanya seperti ini, tujuannya seperti ini. Maka dengan kegiatan seperti itu generasi muda pasti langsung secara konkret mengetahui ternyata budaya leluhur saya dulu ini di bidang keseniannya, budayanya, tradisinya seperti ini. Ya, kemudian juga ada lulosania, ya tarian-tarian yang lainnya juga kolosal kita tampilkan supaya generasi muda ini mengetahui, termasuk generasi-generasi di luar daripada secara umum. Kemudian itu kita sudah lakukan di 2 tempat yang bulan 19 November itu kita lakukan di Kolaka, dan kemudian kemarin kita terakhir lakukan di Kolaka Timur. Nah, dari situ sebenarnya bukan saja sebenarnya bertujuan untuk memperkenalkan atau melestarikan budaya, tetapi sebenarnya melalui kegiatan itu ada sebenarnya komunikasi silaturahmi yang terbangun di antara kita semua, karena yang diundang juga kan bukan hanya orang Tolaki Mekongga, tapi semua elemen dihadirkan semua. Jadi kehadiran Tamalaki Wonua Mekongga ini sebenarnya bukan berarti ketika hadir kemudian kita ingin menghidupkan primordialisme. Tetapi kemudian hanya sebagai wadah berhimpunnya anak negeri dari Wonua Mekongga. Tetapi kemudian kita juga sebenarnya merangkul satu sama lain, siapapun dia, dari manapun asalnya, latar belakangnya, pekerjaannya, kita himpun ini di Kolaka untuk menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Kenapa? Di Kolaka ini kan sudah heterogen, sudah banyak baik itu Bugis, Makassar, Bali, Toraja. Semua itu orang Sumatera, orang Minang, Aceh yang ada di Kolaka ini, kita bersatu padu untuk kita bergandengan tangan
supaya kita bagaimana berpikir Kolaka ini supaya menjadi negeri yang aman, ya, negeri yang sejahtera, negeri yang penuh dengan barokah. Nah, kuncinya apa? Ya, suasana kondisi yang aman dan kondusif itu harus kita jaga dan pelihara bersama. Ya, itu kuncinya di situ. Makanya, ya, merupakan tanggung jawab kita bersama supaya di Kolaka ini ya miniaturnya Indonesia supaya tetap lestari, keragaman itu tetap ada, sebuah keniscayaan, tapi menjadi sebuah kewajiban kita untuk senantiasa kita saling berangkulan, ya, untuk bagaimana kita menjaga daerah kita ini di Bumi Mekongga ini supaya apa yang kita cita-citakan menjadi daerah yang maju, adil dan sejahtera itu bisa terwujud. Ya, begitu Om Jack. Nah, ini secara teknis mungkin tidak apa-apa nih Bang. Maksudnya rekrutmen ini hanya khusus untuk asli Mekongga dan Tolaki. Misal saya putra Kolaka, saya lahir di Kolaka. Cuman kebetulan orang tua Sulsel. Nah itu. Istri asli Pak. Asli sini, mau wewe asli. Jadi Mekongga asli lah istilahnya. Berarti anak saya ada Makassar Bugis Tolak. Nah, kira-kira nih, misalkan anak saya, "Oi, kamu gabung di ormas ini, penerimaannya seperti apa ini?" Begini Om Jack, yang pasti bahwa organisasi Tamalaki Mekongga ini adalah asetnya orang Kolaka. Siap. Tetapi kemudian secara operasional bahwa organisasi ini lebih konsen pada pelestarian nilai-nilai adat dan budaya. Nah, makanya dalam hal perekrutan keanggotaan itu lebih kita prioritaskan bagi mereka yang memiliki darah suku Tolaki. Meskipun sebenarnya itu tidak 100%. Seperti Bung Jack tadi katakan bahwa kalaupun misalnya Om Jack dari Sulawesi Selatan, tapi istrinya orang Tolaki dari Mekongga sini, ya turunannya itu sudah bisa Om Jack. Yang penting ada darahnya. Ada. Ini yang mungkin harus kita ketahui bersama. Oh, berarti saya dari tadi pangling ini. Saya pikir bahwa Tamalaki Wono Mekongga ini hanya khusus Kolaka, ternyata Kolaka Timur juga. Oh, yang terkaitan dengan bagian dari kerajaan, wilayah kerajaan. Siap. Sempat saya lihat minggu yang lalu atau apa itu ada pergerakan di Kendari. Saya Bang Kumasil perjalanan pulang dari Kendari, mungkin dari menghadiri aksi itu. Ini aksi apa sih yang di turun itu? Jadi begini, ini kan sebenarnya ini hanyalah sebuah aksi solidaritas saja. Karena isu yang kita sampaikan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah provinsi dan DPR di provinsi Sulawesi Tenggara itu kemarin isunya terkait dengan isu penggusuran makam leluhur di Kolaka Utara, tepatnya di Tanjung Watulaki. Di sana ada memang leluhur kita yang bernama PDAP yang itu digusur, yang katanya belum kita juga tahu faktanya sebenarnya, karena nanti akan turun tim investigasi dari DPR provinsi, dari pemerintah provinsi dan nanti pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara untuk memastikan apakah dugaan pengerusakan makam leluhur itu apakah sudah benar-benar seperti yang disampaikan oleh masyarakat ada di Kolaka Utara atau bagaimana. Nanti yang pasti bahwa kita sudah sampaikan kepada pemangku kepentingan bahwa berkaitan dengan pengusuran makam leluhur itu, kami sebagai masyarakat adat Tolaki dimanapun berada ini sangat kami tidak terima. Karena kenapa? Ini kan makam leluhur, bagian dari proses sejarah yang kemudian harus kita jaga marwahnya. Karena ada 3 hal sebenarnya ketika kita tidak bisa mempertahankan eksistensi kita sebagai masyarakat yang memiliki budaya, adat dan budaya, ketika terjadi pengkaburan sejarah, kemudian bukti-bukti sejarahnya itu sengaja untuk dihancurkan. Yang ketiga, sengaja atau ada upaya untuk bagaimana
menjauhkan kita dari leluhur. Iya, iya. Dan situs makam itu menjadi satu artefak benda yang kita harus jaga nilai autentifikasinya sebagai perjalanan sejarah yang tidak bisa terlepas dari keberadaan kami sebagai masyarakat suku Tolaki. Itu objek. Siap. Keren sekali. Terakhir, berapa jumlah anggota Pak Ketua ini mungkin? Sampai Untuk saat ini. saat ini jumlah anggota berkisar 2.451 orang. Bisa duduk ya? Iya. Ini belum masuk lagi, baru masuk ini nanti Diksan. Ini tetap kita merekrut lagi anggota-anggota yang mau bergabung dengan ormas kami. Oke. Sangat lengkap dan jelas pemaparan tentang apa sih Tamalaki Wonua Mekonga itu, dari sejarahnya, rekrutmennya, dan dijelaskan secara detail oleh kedua narasumber saya ini, Bang Ketua dan Bang Sumardi. Terima kasih banyak. Mungkin Om Jack sebelum kita ada yang mau sampaikan? Ada yang mau sampaikan? Terakhir singkat dan jelas. Bahwa pada prinsipnya Tamalaki Wonua Mekonga ini menjunjung tinggi nilai kalosara. Nilai-nilai Sebagai kalosara. Ini sebagai perwujudan kita sebagai masyarakat Tolaki Mekonga, semuanya berpegang di situ pada kalosara dengan nilai filosofinya itu inae konasara ye pinekasara, inae konasara ye pinesara, inae liasara ye pinekasara. Terjemahannya itu siapa yang taat atau menghargai hukum atau adat, maka dia juga akan diperlakukan, dihargai. Tapi sebaliknya, siapa yang melanggar hukum adat, hukum positif, maka dia juga akan diperlakukan sama seperti dia tidak menghargai hukum dan adat. Kemudian untuk di kalangan Tamalaki ini ada prinsip yang dia pegang. Ya, labirai mate anu amba metuka bungku. Lebih baik mati daripada mundur. Itu semangat, itu spiritnya. Tetapi kemudian tidak diterjemahkan secara ekstrim. Tentu juga ini terkait dengan hal-hal yang patut untuk kita perjuangkan. Ya, tidak serta merta prinsip itu kemudian kita akan gunakan atau kita terjemahkan dalam membabi buta, tidak seperti Om Jack. Kemudian yang terakhir Om Jack, di Tamalaki Wonua Mekonga juga ini tetap kita menjaga entitas dan keberadaannya. Kami punya Raja Bokeo sebagai orang tua kami yang kami tempatkan pada posisi yang sangat mulia, yang terhormat di wilayah hukum adat Mekonga. Kemudian juga dalam hal pelestarian adat budaya, kami juga menghormati keberadaan Dewan Adat Mekonga. Tentu ini semua merupakan sebuah entitas yang kita harus jaga bersama supaya di Kolaka ini, kalau berbicara persoalan Kolaka, maka di sini juga ada adat dan budaya kearifan lokal. Meskipun sebenarnya Kolaka ini sudah beraneka ragam adat dan budaya, dan ini menjadi sebuah aset kita bersama yang harus kita jaga secara bersama-sama di bumi yang kita cinta ini, di daerah Kabupaten Kolaka. Begitu Om Jack. Wonua Mekonga. Luar biasa sekali, keren. Bang, Kampung Anggrek itu berasal dari mana? Jadi Kampung Anggrek itu, ini saya jelaskan sedikit. Kampung Anggrek itu kami adopsi dari Wonua Sorume. Jadi kami memang sengaja menggunakan brand Kampung Anggrek karena kita berada di Wonua Mekonga. Tapi kita kemas dalam bentuk yang semua orang bisa terima. Bahasa nasional. Tapi sebenarnya artinya adalah Wonua Sorume. Wonua Sorume. Sorumenya di mana? Ya di bumi Mekonga. Oke. Jadi sedikit ada sejarahnya Om Jack. Mungkin perlu Jadi sebelum penamaan Mekonga ini ada, maka sebenarnya ini disebut juga ada beberapa penyebutan. Ada Wonua Sorume, Negeri Anggrek, karena dulu di sini banyak anggrek, utamanya di sekitar Sambilambu itu banyak. Kemudian juga Wonua Wiku,
Iya. Ya. Iya. Jadi di sini ada banyak dulu penyebutan, tetapi setelah peristiwa Kongga raksasa itu, kemudian disitulah cikal bakalnya penyebutan Mekongga. Ya, kemudian menjadi sebuah kerajaan. Wah, ini keren. Mekongga. Iya. Begitu Om Jack. Sip, luar biasa. Jadi kesimpulkan bahwa di mana bumi dipijak, maka di situ langit dijunjung. Saya Om Jack, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.